Assalamualaikum. Maaf, bukan begitu. Salam hangat untuk panjenengan semua yang sedang menyimak dimanapun berada. Mugi sedoyo tansah pinaringan kesehatan, ketenangan batin, lan rezeki kang berkah. Hari ini, mari kita duduk santai, tarik napas pelan-pelan, lepaskan perlahan. Kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap misterius, tapi sesungguhnya penuh makna kehidupan. Panjenengan pernah dengar istilah weton kliwon? Bagi sebagian orang Jawa, hari kelahiran bukan sekadar tanggal, tapi juga cermin energi batin, pintu rezeki, dan tanda takdir seseorang. Namun, ada sesuatu yang unik dari weton kliwon. Dibilang paling mistis, iya. Paling kuat energinya, juga iya. Tapi di balik semua itu, ada 7 keistimewaan yang jarang disadari. Hanya dipahami oleh para sepuh Jawa, mereka yang hidupnya sudah menyatu dengan rasa dan laku. Sebelum kita lanjut, panjenengan bantu saya dulu, ya, tekan tombol like biar energi video ini tambah kuat. Jangan lupa subscribe, supaya panjenengan gak ketinggalan wejangan-wejangan Jawa lainnya. Dan, tulis di kolom komentar. Saya kirim doa untuk semua yang menonton video ini. Atau, tulis asal kota panjenengan, biar kita tahu dari mana saja sedulur kliwon berada. Dalam perhitungan Jawa, kliwon itu bukan sekadar hari pasaran. Ia adalah titik keseimbangan antara dunia nyata dan dunia rasa. Energinya halus, dalam, tapi kuat. Maka tak heran, orang yang lahir di weton kliwon sering dibilang punya daya gaib, intuisi tajam, dan auranya beda. Tapi tentu, semua itu bukan sekadar mistik. Setiap keistimewaan kliwon justru mengandung pelajaran hidup. Tentang sabar, waspada, dan bagaimana menjaga hati di tengah hiruk-pikuk dunia. Baik, mari kita bahas 7 keistimewaan weton kliwon satu persatu. Dengarkan dengan hati, karena setiap poin ini punya makna yang dalam. Keistimewaan pertama, daya rasa yang tajam. Orang yang lahir di weton kliwon dikenal memiliki rasa yang tidak biasa. Tidak semua orang mampu menangkap getaran halus seperti mereka. Daya rasanya begitu tajam. Bahkan terkadang sebelum sesuatu terjadi, mereka sudah bisa merasakan tanda-tandanya. Ada yang lewat mimpi, ada pula yang datang seperti bisikan kecil di hati. Para sepuh Jawa menyebutnya rasa sejati, yakni kemampuan batin untuk menangkap makna tanpa harus melihat atau mendengar. Ini bukan hal yang bisa dipelajari begitu saja, karena sifatnya sudah menyatu sejak lahir. Orang kliwon seringkali merasa, kok aku ngerasa ora enak ya hari ini. Lalu benar saja, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Kadang juga sebaliknya, hati mereka terasa ringan, lega, lalu datang kabar baik. Banyak yang menganggap itu kebetulan. Padahal bagi orang kliwon, kebetulan adalah cara semesta berbicara. Mereka hidup selaras dengan irama energi alam, dan perasaan mereka seperti antena yang peka menangkap sinyal-sinyal kehidupan. Namun, sepuh-sepuh dulu selalu memberi wejangan, rasa sing tajem iku kudu dijaga, ojo nganti dadi sombong. Karena semakin tajam rasa seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Kalau digunakan untuk hal yang buruk, menebak, menilai, atau bahkan memanipulasi orang lain, maka rasa itu justru bisa memudar atau bahkan berbalik menyakiti dirinya sendiri. Daya rasa tidak dimaksudkan untuk pamer, tapi untuk menuntun hati menuju kebijaksanaan. Panjenengan yang lahir di weton kliwon mungkin sering merasa cepat tersinggung, mudah baper, atau gampang merasa tidak enak hati tanpa sebab. Itu sebenarnya tanda bahwa batin panjenengan sensitif terhadap energi di sekitar. Kalau sedang berada di tempat ramai dan terasa sesak, atau bertemu orang yang auranya berat dan langsung merasa lelah, itu juga bagian dari daya rasa yang tajam. Maka penting untuk belajar menata hati, agar tidak mudah terbawa arus emosi orang lain. Salah satu cara menjaga keseimbangan rasa adalah dengan sering melakukan hening cipta, diam, duduk tenang, tanpa gangguan. Orang kliwon perlu ruang sepi untuk menetralkan energi batinnya. Karena kalau terus-menerus berinteraksi tanpa jeda, daya rasanya bisa overload dan justru membuat gelisah. Para sepuh dulu sering menyarankan mandi kembang 7 rupa setiap malam Jumat Kliwon, bukan karena mistik semata, tapi untuk membersihkan getaran energi negatif yang menempel pada diri. Selain itu, orang kliwon disarankan sering membaca doa atau wirid ringan sebelum tidur. Sebab di antara waktu malam dan dini hari,
rasa mereka paling peka. Banyak kejadian gaib justru datang di waktu itu, bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari yang kasat mata. Bila hati dijaga dengan doa dan niat baik, maka rasa yang tajam akan menjadi cahaya penuntun, bukan beban batin. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan, rasa tajam bukan hanya soal firasat, tapi juga empati. Orang Kliwon mudah menangkap perasaan orang lain. Kalau orang di depannya sedih, ia ikut merasakan. Kalau ada yang bahagia, ia ikut tersenyum. Karena itu, mereka sering disebut penyerap energi. Bila diarahkan dengan benar, kemampuan ini bisa menjadikan mereka penyembuh alami, tempat curhat yang menenangkan, atau teman yang selalu bisa memahami tanpa banyak kata. Tapi kalau dibiarkan tanpa kontrol, bisa membuat mereka mudah lelah secara emosional, bahkan tanpa tahu sebabnya. Itulah sebabnya, orang-orang tua dulu selalu berpesan, rasa iku kudu dadi kunci, dudu jebakan. Maksudnya, gunakan rasa untuk memahami hidup, bukan untuk mengikat diri pada kecemasan. Bila panjenengan mampu menjaga rasa dengan sabar, tenang, dan doa yang tulus, maka daya rasa itu akan berkembang menjadi intuisi yang sangat kuat. Panjenengan akan tahu kapan harus melangkah, kapan harus diam, dan kapan harus percaya. Karena di balik tajamnya rasa Kliwon, tersembunyi kebijaksanaan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Keistimewaan kedua, energi spiritual yang kuat. Orang yang lahir pada weton Kliwon membawa bekal energi spiritual yang tidak biasa. Dalam hitungan Jawa, hari Kliwon dianggap sebagai titik puncak getaran batin. Ia menjadi jembatan antara dunia lahir dan dunia rasa, antara yang kasat mata dan yang tersembunyi. Karena itu, tak heran kalau orang-orang sepuh bilang, Kliwon iku dino pamuji. Hari yang paling cocok untuk berdoa, untuk menyambung batin kepada Gusti, karena tirai antara alam nyata dan alam halus sedang menipis. Maka mereka yang lahir di hari itu, sejak kecil sudah memiliki kepekaan dan kekuatan spiritual yang lebih dalam dibandingkan weton lain. Energi spiritual orang Kliwon bisa dirasakan dari caranya diam, dari pandangan matanya, bahkan dari kehadirannya. Kadang tanpa banyak bicara, orang lain sudah merasa tenteram di dekatnya. Ada juga yang justru merasa segan, karena auranya kuat, tegas, tapi tetap lembut. Energi ini tidak selalu tampak terang seperti cahaya, kadang justru lembut dan menenangkan, tapi terasa, mengisi, ruangan. Itulah kenapa banyak orang Kliwon lebih nyaman hidup tenang, tidak suka keramaian, dan lebih memilih kesunyian. Dalam sunyi itulah energi mereka bekerja paling baik, menyerap, menata, lalu menyalurkan kembali keseimbangan pada diri dan sekitarnya. Namun, energi besar tidak datang tanpa ujian besar. Orang yang lahir di weton Kliwon sering diuji lewat batinnya. Kadang hidup terasa berat tanpa sebab. Kadang semangat naik turun seperti ombak. Kadang mudah merasa capek meski tidak banyak bergerak. Para sepuh dulu memahami ini bukan penyakit, tapi tanda bahwa energi batin sedang terlalu penuh. Orang Kliwon perlu tahu cara menyalurkan energinya, lewat doa, tirakat, menulis, membantu sesama, atau sekadar berjalan di alam. Karena kalau energi itu terpendam, bisa berubah menjadi beban, kegelisahan, insomnia, bahkan rasa kosong tanpa arah. Para leluhur Jawa punya banyak cara menjaga keseimbangan spiritual ini. Salah satunya adalah kungkum, berendam di air, atau tapa bisu, berdiam tanpa bicara. Tujuannya bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk menenangkan getaran batin agar selaras dengan irama alam. Orang Kliwon yang rajin melatih keheningan biasanya lebih mudah menemukan ketenangan batin. Mereka tidak mudah panik, tidak gampang marah, dan tahu kapan waktunya bertindak. Karena kekuatan spiritual sejati bukan tentang bisa melihat makhluk halus, tapi tentang mampu menaklukkan diri sendiri. Menariknya, energi spiritual orang Kliwon juga membuat doa mereka lebih cepat nyambung. Artinya, apa yang diucapkan dari hati seringkali terkabul, entah cepat atau lambat. Ini sebabnya, orang Kliwon harus berhati-hati dalam berbicara dan berdoa. Karena ucapan mereka membawa getaran yang kuat. Kalau mendoakan kebaikan, kebaikan itu kembali padanya. Tapi kalau marah dan mengucap keburukan, bisa jadi hal itu benar-benar terjadi, dan akhirnya berbalik kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, para sepuh sering berpesan, kata-kata iku donga sing mlaku.
Ucapan adalah doa yang berjalan. Maka kendalikan lidah, jaga pikiran, dan gunakan energi spiritual itu untuk kebaikan. Selain itu, orang Kliwon juga dikenal mudah menerima tanda. Kadang lewat mimpi yang terasa nyata, atau kejadian kecil yang seolah memberi pesan. Misalnya, tiba-tiba mencium bau bunga di tempat sepi, atau mendengar suara halus ketika sedang menyendiri. Para sepuh tidak menyuruh takut, tapi justru menyuruh eling. Karena tanda-tanda itu sering datang sebagai pengingat, bukan gangguan. Mereka mengingatkan agar manusia tidak lupa bahwa dunia ini luas, dan Gusti selalu punya cara berbicara kepada hambanya. Bila panjenengan menghadapinya dengan tenang dan penuh doa, tanda-tanda itu justru membawa petunjuk hidup, bukan rasa takut. Kekuatan spiritual ini juga membuat orang Kliwon sering menjadi penyerap energi lingkungan. Kalau berada di tempat yang auranya kotor atau penuh emosi negatif, mereka cepat lelah, pusing, atau sedih tanpa alasan. Karena itu, penting bagi orang Kliwon untuk sering membersihkan diri, baik secara fisik maupun batin. Mandi dengan garam laut atau kembang setiap malam Jumat Kliwon bisa membantu menetralkan energi. Begitu juga dengan menyiram halaman rumah di pagi hari, atau sekadar membakar kemenyan sebagai simbol penyucian ruang. Semua ini bukan ritual mistik semata, tapi simbol dari pembersihan getaran kehidupan. Dan satu hal penting yang tak boleh dilupakan, energi spiritual orang Kliwon paling kuat ketika digunakan untuk menolong. Semakin banyak kebaikan yang mereka lakukan, semakin terang auranya, dan semakin kuat pula perlindungan dari alam dan Gusti. Tapi bila digunakan untuk kepentingan diri sendiri, kekuatannya akan berkurang perlahan. Maka gunakanlah kekuatan itu untuk mendoakan, menenangkan, dan membantu orang lain. Karena disitulah letak kemuliaan sejati seorang yang lahir di hari Kliwon. Bukan karena ia sakti, tapi karena ia mampu menjadi penerang yang tidak membakar, cahaya yang menuntun tanpa menyilaukan. Keistimewaan ketiga, daya tarik yang misterius. Orang yang lahir di weton Kliwon seringkali memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Mereka tidak selalu cantik atau tampan secara fisik, tapi ada sesuatu yang membuat orang lain betah memandang, atau merasa nyaman ketika berdekatan. Daya tarik ini bukan berasal dari raga, melainkan dari getaran batin yang halus dan dalam. Para sepuh dulu menyebutnya pesona rasa. Aura yang muncul bukan karena penampilan, melainkan karena kebersihan hati dan kekuatan energi spiritual yang terpancar alami. Banyak orang Kliwon justru tampak biasa saja di permukaan, sederhana, tidak mencolok. Tapi anehnya, mereka mudah diingat. Kadang hanya bertemu sekali, orang bisa langsung terkesan. Ada yang bilang wajahnya adem, suaranya lembut, atau tatapannya menenangkan. Itulah magnet rasa yang dimiliki orang Kliwon. Bukan dibuat-buat, tapi mengalir dari dalam diri, dari keseimbangan antara pikiran dan hati yang jarang dimiliki orang lain. Namun, daya tarik ini bisa jadi berkah sekaligus ujian. Berkah, karena orang Kliwon mudah diterima dimanapun mereka berada. Orang lain cenderung percaya, terbuka, bahkan merasa nyaman untuk curhat tanpa diminta. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi ujian besar, terutama dalam urusan perasaan dan hubungan. Karena pesona misterius itu seringkali menarik perhatian banyak orang, kadang tanpa disadari. Orang Kliwon bisa disukai banyak pihak, padahal tidak bermaksud menggoda siapapun. Akibatnya, bisa timbul salah paham, iri, bahkan konflik batin yang tidak diinginkan. Para sepuh Jawa berpesan, pesona sing ora dijaga, ieso dadi panggodha. Artinya, kalau daya tarik itu tidak dijaga dengan kebijaksanaan, justru bisa jadi pintu masuk masalah. Maka penting bagi orang Kliwon untuk selalu sadar diri, eling lan waspada, agar tidak mudah terbawa oleh pujian, perhatian, atau godaan. Mereka yang mampu menata batinnya akan tetap bersinar tanpa harus mencari sorotan. Tapi mereka yang lengah, bisa kehilangan keseimbangan karena pesonanya sendiri. Daya tarik orang Kliwon tidak hanya bekerja di dunia sosial, tapi juga dalam dunia spiritual. Banyak yang mengatakan bahwa makhluk halus pun mudah tertarik pada pancaran energi mereka. Inilah sebabnya orang Kliwon perlu menjaga kebersihan diri, tidak hanya mandi secara fisik, tapi juga menjaga pikiran dan hati agar tidak keruh. Kalau batin sedang kalut, energinya bisa memanggil hal-hal yang sefrekuensi. Tapi kalau hati bersih,
Aura mereka justru menjadi pelindung alami yang membuat makhluk tak kasat mata segan mendekat. Menariknya, daya tarik misterius ini juga terlihat dari kemampuan orang Kliwon dalam berbicara. Mereka sering bisa menenangkan orang lain dengan kata-kata sederhana. Tidak perlu banyak teori, cukup satu kalimat, tapi bisa menyentuh. Itu karena mereka berbicara dari hati, bukan dari pikiran. Ucapan mereka punya rasa, dan rasa itu yang menyentuh orang lain. Maka tidak heran kalau banyak orang Kliwon disukai sebagai teman bicara, guru, atau pemimpin yang karismatik. Mereka tidak memaksa untuk didengar. Justru karena ketenangannya, orang lain ingin mendengarkan. Namun, pesona seperti ini tidak boleh disalahgunakan. Orang Kliwon harus berhati-hati agar tidak menggunakan daya tariknya untuk memanipulasi atau mencari keuntungan. Para leluhur menekankan pentingnya laku kebatinan, belajar menundukkan ego dan menjaga niat tetap bersih. Karena begitu seseorang memanfaatkan pesonanya untuk hal yang tidak benar, auranya akan meredup, energinya hilang arah. Maka orang Kliwon diajarkan untuk lebih sering ngadi rasa, menyelami perasaan sendiri, mengenali niat, dan menyeimbangkan hati. Ada satu tanda khas yang sering ditemukan pada orang Kliwon, mereka sering disukai oleh anak kecil dan binatang. Ini bukan kebetulan, tapi cerminan dari energi lembut yang terpancar dari diri mereka. Anak kecil dan hewan peka terhadap aura. Mereka bisa merasakan apakah seseorang membawa ketenangan atau justru ketegangan. Ketika seekor kucing atau burung tenang di dekat orang Kliwon, itu berarti auranya bersih, energinya harmonis. Sebaliknya, bila binatang gelisah, itu tanda batin sedang tidak stabil. Daya tarik misterius ini juga membuat orang Kliwon mudah menjadi pusat perhatian, meski tanpa berusaha. Di tempat kerja, di keluarga, atau di lingkar pertemanan, mereka sering dijadikan tempat sandaran atau tempat mencari solusi. Tapi ini juga berarti mereka mudah kelelahan secara batin, karena tanpa sadar menyerap energi dan masalah orang lain. Maka penting bagi mereka untuk belajar berkata, tidak, dan menjaga jarak ketika diperlukan. Bukan berarti egois, tapi sebagai bentuk menjaga keseimbangan diri. Dalam filosofi Jawa, ada kalimat begini, sinar sing sejati ora kudu padhang, cukup anget kanggo wong sak cedhake. Artinya, cahaya sejati tidak perlu menyilaukan, cukup menghangatkan bagi yang dekat. Itulah makna sejati daya tarik orang Kliwon. Mereka tidak perlu berusaha menjadi bintang yang menonjol. Cukup menjadi cahaya lembut yang memberi kenyamanan bagi orang di sekitarnya. Jadi, bila panjenengan lahir di weton Kliwon dan merasa sering disukai orang, atau mudah menarik perhatian tanpa sebab, jangan salah paham. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanggung jawab. Jagalah pesona panjenengan dengan kerendahan hati, karena pesona sejati bukan dari wajah, tapi dari hati yang bening, niat yang lurus, dan sikap yang tulus. Keistimewaan keempat, pembawa ketentraman dan penyeimbang. Salah satu ciri khas paling menonjol dari orang yang lahir di weton Kliwon adalah kemampuannya membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Dalam falsafah Jawa, orang seperti ini disebut panglukur rasa, penyejuk di tengah panasnya suasana. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi kehadirannya saja sudah membuat orang di sekitarnya merasa damai. Seperti angin sore yang lembut, atau suara gemericik air di tengah hening, mereka punya cara alami untuk menenangkan hati orang lain tanpa harus berkata apa-apa. Panjenengan mungkin pernah bertemu seseorang yang kalau datang, suasana jadi adem. Orang-orang yang tadinya tegang jadi lebih santai, yang gelisah tiba-tiba merasa tenang. Nah, orang seperti itu seringkali lahir di hari Kliwon. Karena secara energi, mereka membawa getaran keseimbangan, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Dalam bahasa Jawa, disebut alon-alon watoning waskita. Pelan tapi pasti, lembut tapi dalam. Energi ini muncul karena Kliwon berada di puncak siklus pasaran Jawa, yang melambangkan harmoni antara cipta, rasa, dan karsa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang Kliwon biasanya menjadi sosok yang bisa dipercaya dalam lingkaran keluarga atau pertemanan. Mereka jarang menilai orang lain, lebih suka mendengarkan, dan punya empati yang tinggi. Karena itu, banyak orang menjadikan mereka tempat curhat. Bahkan tanpa diminta, mereka sering menjadi penengah dalam pertengkaran. Suaranya tenang, bahasanya lembut, tapi penuh makna. Mereka tidak suka ribut, tapi juga tidak lari dari tanggung jawab.
Ketika semua orang panik, mereka justru bisa berpikir jernih dan menemukan solusi. Namun, menjadi penyeimbang bukan berarti hidup mereka selalu tenang. Justru sebaliknya, orang Kliwon sering memikul beban batin lebih berat karena menyerap emosi dari orang lain. Mereka bisa merasa sedih meski tidak tahu alasannya, atau merasa lelah hanya karena berada di tempat yang penuh konflik. Ini karena energi mereka mudah menangkap getaran suasana sekitar. Maka orang Kliwon perlu belajar untuk menata jarak antara dirinya dan masalah orang lain. Boleh membantu, tapi jangan sampai larut. Dalam bahasa leluhur, nulung ora ateges melu cilaka. Menolong bukan berarti ikut terluka. Salah satu cara terbaik menjaga keseimbangan bagi orang Kliwon adalah dengan mendekatkan diri pada alam. Duduk di bawah pohon besar, berjalan di tepi sungai, atau sekadar menikmati angin malam bisa membantu menyalurkan energi mereka yang padat. Alam adalah guru terbaik bagi orang Kliwon, karena alam juga hidup dalam keseimbangan. Tenang tapi kuat, lembut tapi tak tergoyahkan. Ketika hati mereka mulai berat, kembalilah ke alam. Di situ rasa mereka akan kembali seimbang, pikirannya jernih, dan batin terasa ringan. Orang Kliwon juga sering menjadi penyatu dalam keluarga. Ketika ada perselisihan, biasanya mereka yang mencoba mendamaikan. Ketika suasana rumah panas, mereka yang menenangkan. Tapi menariknya, mereka jarang menonjol. Mereka bekerja dalam diam, membangun harmoni tanpa pamrih. Kadang mereka bahkan tidak disadari perannya. Tapi kalau mereka pergi, suasana jadi terasa kosong. Itu tanda bahwa kehadiran mereka memang membawa ketentraman sejati. Ada satu pepatah Jawa yang pas untuk menggambarkan orang Kliwon, purnama ora bengok, nanging kabeh wong ngertien peteng wis ilang. Artinya, bulan purnama tidak berteriak, tapi semua orang tahu bahwa kegelapan telah pergi. Begitulah orang Kliwon, tidak perlu bicara banyak, tapi kehadirannya membuat suasana terang. Mereka bukan tipe orang yang mengejar pujian, tapi justru memberi arti lewat ketulusan. Namun, untuk bisa terus menjadi sumber ketenangan, orang Kliwon harus menjaga batinnya tetap bersih. Jangan menyimpan dendam, jangan menumpuk kecewa. Karena begitu hati mereka keruh, energinya ikut berubah. Mereka yang biasanya membawa damai bisa berubah jadi mudah tersinggung atau merasa kosong. Maka penting bagi mereka untuk sering lilir rasa, menyadari apa yang mereka rasakan, memaafkan, dan melepaskan beban yang tidak perlu. Doa, meditasi, atau sekadar berbicara dari hati dengan orang yang dipercaya bisa membantu menjaga keseimbangan ini. Orang Kliwon juga punya kecenderungan untuk menjadi penyembuh alami. Bukan penyembuh dalam arti mistik, tapi lewat kehadiran dan empatinya. Kadang hanya dengan memeluk, menatap, atau mendengarkan, orang lain merasa lebih baik. Itu karena energi damainya menular. Tapi mereka harus ingat, untuk bisa menyembuhkan orang lain, diri sendiri harus sehat dulu. Maka jangan lupa istirahat. Jangan memaksakan diri menjadi penolong bagi semua orang. Bahkan penyeimbang pun butuh waktu untuk menenangkan diri. Ketika orang Kliwon mampu menjaga keseimbangan dalam dirinya, hidupnya akan menjadi sumber ketentraman bagi banyak orang. Tidak hanya di dunia nyata, tapi juga dalam hubungan batin yang lebih halus, kepada alam, kepada leluhur, dan kepada Gusti. Sebab sejatinya, energi Kliwon adalah energi kedamaian. Mereka diciptakan untuk menjadi penenang, bukan pengguncang. Bila panjenengan termasuk salah satu yang lahir di hari Kliwon, ingatlah selalu, tugasmu bukan untuk menjadi paling bersinar, tapi untuk menjadi yang paling menenangkan. Keistimewaan kelima, peka terhadap dunia gaib. Di antara semua weton, Kliwon adalah yang paling dikenal memiliki hubungan kuat dengan dunia halus. Para sepuh Jawa sudah lama menganggap Kliwon sebagai hari pancer rasa, waktu ketika tirai antara alam kasat mata dan alam gaib menipis. Maka tak heran jika orang yang lahir di weton Kliwon sering memiliki kepekaan yang tinggi terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka bisa merasakan sesuatu hadir di sekitar tanpa melihatnya, bisa menangkap getaran tempat tertentu, bahkan kadang tahu kapan ada sesuatu yang tidak beres sebelum hal itu terjadi. Bagi sebagian orang, kemampuan seperti ini bisa membuat takut. Tapi bagi para sepuh, ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan tanda bahwa orang Kliwon lahir dengan rasa halus dan batin terbuka. Bukan berarti mereka berteman dengan makhluk halus.
melainkan karena frekuensi jiwanya selaras dengan dunia energi. Dalam istilah Jawa, disebut rasa kang nyambung karo alam alus. Dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang bisa kita lihat, tapi juga energi yang mengalir di sekeliling kita. Dan orang Kliwon mampu merasakannya dengan tajam. Panjenengan yang lahir di hari Kliwon mungkin pernah mengalami hal-hal seperti merinding tanpa sebab, tiba-tiba tercium bau bunga padahal tidak ada sumbernya, mendengar suara lembut saat sendirian, atau bermimpi bertemu orang yang sudah tiada dengan kesan yang sangat nyata. Itu semua bukan berarti panjenengan diganggu. Bisa jadi, panjenengan sedang disentuh rasa oleh energi halus di sekitar. Orang lain tidak akan peka, tapi batin panjenengan menangkap gelombangnya. Karena itulah, para sepuh selalu berpesan, wong en duwe rasa, kudu en duwe pangreksan. Siapa yang diberi rasa halus, harus juga punya pelindung yang kuat. Pelindung di sini bukan jimat, bukan benda, tapi doa dan keimanan. Orang Kliwon disarankan untuk rutin membaca doa sebelum tidur, mengingat Gusti dalam setiap langkah, dan menjaga kebersihan hati. Sebab hati yang bersih adalah benteng terbaik dari segala gangguan halus. Energi negatif hanya bisa menembus ketika batin kita lemah, saat marah, putus asa, atau takut. Maka jangan biarkan rasa takut menguasai diri. Para sepuh bilang, yen atimu resik, sing peteng ora wani nyedhak. Bila hatimu bersih, kegelapan pun tak berani mendekat. Kepekaan ini juga bisa menjadi anugerah besar bila diarahkan dengan benar. Orang Kliwon sering menjadi pendoa yang ampuh, penyembuh alami, atau penenang bagi orang lain yang sedang susah. Kadang mereka bisa membaca suasana tanpa perlu bertanya. Ketika seseorang datang dengan masalah, mereka sudah tahu apa yang dirasakan orang itu. Ini karena batin mereka beresonansi dengan energi batin orang lain. Namun kemampuan ini bisa melelahkan bila tidak dikendalikan. Orang Kliwon yang terlalu sering berinteraksi dengan banyak orang tanpa waktu istirahat bisa merasa jenuh, sedih, bahkan pusing tanpa alasan. Itu tanda bahwa batinnya kelelahan dan perlu dimandikan kembali dengan doa, meditasi, atau sekadar menyepi sejenak. Selain itu, kepekaan orang Kliwon juga sering tampak dalam mimpinya. Mimpi mereka kadang membawa pesan atau pertanda. Misalnya, bermimpi kehilangan sesuatu, bisa jadi ada yang akan pergi dari hidupnya. Atau bermimpi air keruh, pertanda batin sedang tidak tenang. Tapi para sepuh selalu menekankan, jangan terlalu menafsir mimpi dengan ketakutan. Gunakan sebagai pengingat untuk memperbaiki diri, bukan untuk dikhawatirkan. Karena sejatinya, mimpi bagi orang Kliwon adalah cara alam mengajaknya berdialog. Namun ada satu hal penting, kemampuan ini tidak boleh disalahgunakan. Jangan sampai rasa peka itu membuat orang Kliwon merasa lebih hebat atau lebih tahu dari yang lain. Karena begitu muncul rasa sombong, koneksi spiritual itu akan tertutup. Para sepuh berkata, rasa iku ora kanggo nyawang wong, nanging kanggo nyawang awak dewe. Artinya, rasa itu bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk memahami diri sendiri. Kepekaan yang sejati adalah ketika seseorang mampu membaca hatinya sendiri, sebelum membaca dunia di luar. Untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia rasa, orang Kliwon disarankan menjalankan tirakat ringan. Tidak perlu yang berat. Cukup berdoa tengah malam, menyalakan dupa atau kemenyan sebagai simbol penghubung dengan leluhur, lalu duduk hening beberapa saat. Rasakan napas, dengarkan suara malam, dan tenangkan pikiran. Di saat itulah, kepekaan panjenengan akan menemukan arah, tidak liar, tapi jinak, tidak menakutkan, tapi menenangkan. Karena semakin tinggi kepekaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga diri. Kelebihan ini membuat orang Kliwon sering dipilih alam untuk menjadi penjaga tempat atau keluarga. Kadang tanpa disadari, mereka jadi penyaring energi buruk. Kalau ada yang marah atau iri di sekitar, mereka yang paling dulu merasakan. Tapi jangan khawatir, karena Gusti memberi kekuatan khusus bagi mereka. Kemampuan untuk menetralisir dengan kesabaran dan doa. Maka jangan pernah takut dengan apa yang tidak terlihat. Takutlah kalau hati kita lupa kepada yang menciptakan. Karena bagi orang Kliwon, semakin dekat mereka dengan doa, semakin kuat mereka di hadapan segala sesuatu yang halus. Pada akhirnya, kepekaan terhadap dunia gaib bukan tanda bahwa orang Kliwon aneh atau istimewa dalam artian duniawi.
Itu hanyalah cara Gusti menitipkan amanah, agar mereka menjadi penjaga harmoni antara alam nyata dan alam rasa. Bila mereka mampu menjaganya dengan tulus, maka hidup mereka akan selalu berada di bawah perlindungan Gusti, dikelilingi cahaya, dan diberi kekuatan untuk menenangkan, bukan hanya manusia, tapi juga alam semesta yang bergetar bersama mereka. Keistimewaan keenam, pembawa rezeki halus. Salah satu hal yang sering membuat kagum para sepuh terhadap orang yang lahir di weton Kliwon adalah kemampuannya untuk tetap selamat dan cukup dalam berbagai keadaan. Mungkin tidak selalu bergelimang harta, tapi jarang benar-benar kekurangan. Hidup orang Kliwon seperti selalu ada jalan, selalu ada pertolongan, bahkan ketika semua tampak buntu. Para orang tua dulu menyebutnya rezeki alus. Rezeki yang datang dengan cara halus, tidak kelihatan, tapi nyata terasa. Beda dengan orang yang rezekinya kasar, harus berjuang keras, jatuh bangun, kadang bahkan harus berhadapan dengan banyak rintangan. Orang Kliwon cenderung mendapat jalan rezeki yang mengalir. Misalnya, ketika sedang butuh sesuatu, tiba-tiba ada teman menolong, ada tawaran kerja kecil yang cukup untuk menutup kebutuhan, atau ada rezeki datang lewat cara yang tidak diduga. Semua tampak kebetulan, padahal sesungguhnya itu bentuk perlindungan batin dari energi Kliwon sendiri yang selaras dengan getaran pasrah lan ikhlas. Kunci utama rezeki halus ini ada pada ketenangan hati. Orang Kliwon yang batinnya tenang, sabar, dan tidak serakah, ibarat sumur yang airnya jernih dan terus mengalir. Tapi kalau mereka gelisah, marah, atau iri terhadap orang lain, air sumur itu bisa keruh dan mampet. Karena itu, para sepuh sering memberi nasihat khusus bagi kelahiran Kliwon. Ojo serakah, ojo memaksa. Sing penting ati resik, rezeki ora bakal adoh. Artinya, jangan tamak dan jangan memaksa. Bila hati bersih, rezeki tidak akan jauh. Orang Kliwon memang tidak selalu jadi orang kaya, tapi seringkali hidupnya membawa berkah bagi banyak orang. Rezekinya seperti hujan kecil yang membasahi tanah kering, tidak besar tapi cukup untuk menumbuhkan kehidupan. Mereka punya kebiasaan memberi, meski sedikit. Entah membantu teman, berbagi makanan, atau sekadar menenangkan hati orang lain. Dan tanpa sadar, itulah yang membuat rezeki mereka tidak pernah berhenti. Karena dalam hukum batin, apa yang diberikan dengan tulus akan kembali berkali-kali lipat, meski lewat jalan yang berbeda. Banyak juga orang Kliwon yang hidupnya terlihat sederhana tapi selalu bahagia. Mereka tahu cara menikmati hal kecil. Secangkir kopi hangat, obrolan santai, atau sekadar duduk di beranda sore hari sudah cukup membuatnya bersyukur. Rasa syukur inilah yang memperkuat energi rezeki halus. Dalam ajaran Jawa, syukur iku daya magnet sing paling kuat kanggo narik kabecikan. Orang Kliwon yang sering bersyukur ibarat lilin yang terus menyala, menarik kebaikan dari segala arah tanpa harus mengejar. Tapi rezeki halus bukan berarti tanpa usaha. Orang Kliwon tetap harus bekerja, tetap harus berikhtiar. Hanya saja, hasilnya sering datang lewat jalur yang tidak masuk akal. Kadang ketika semua orang merasa gagal, mereka malah menemukan jalan baru. Kadang saat kehilangan satu hal, tak lama datang pengganti yang lebih baik. Ini karena energi spiritual mereka bekerja di balik layar, menyusun jalan yang sesuai dengan getaran batin mereka. Semakin ikhlas mereka menjalani hidup, semakin lapang pintu rezekinya. Namun, rezeki halus bisa hilang bila disertai sifat iri, sombong, atau tidak tahu terima kasih. Orang Kliwon yang melupakan rasa syukur akan merasakan perubahan besar. Hidup terasa seret, hubungan memburuk, dan hati terasa kering. Karena sesungguhnya, rezeki halus itu bukan semata uang atau materi, tapi juga ketenangan batin, kelancaran langkah, dan keberuntungan kecil yang datang tanpa diduga. Orang yang menyadarinya akan lebih menghargai hidup, sedangkan yang melupakannya akan sibuk mengejar tanpa pernah merasa cukup. Dalam kehidupan sosial, orang Kliwon juga dikenal membawa keberkahan bagi orang di sekitarnya. Misalnya, tempat kerja yang sebelumnya sepi bisa jadi ramai setelah mereka bergabung, atau keluarga yang sering cekcok jadi lebih tentram setelah mereka datang. Ini karena aura mereka membawa keseimbangan dan harmoni yang memicu aliran energi positif. Tak jarang pula, keberuntungan orang lain meningkat ketika sering berinteraksi dengan orang Kliwon, seolah rezeki mereka menular melalui getaran niat baik yang tulus. Para sepuh punya cara unik untuk menjaga agar rezeki halus orang Kliwon tetap lancar.
Salah satunya adalah selametan kecil di malam Jumat Kliwon, dengan menyalakan kemenyan dan menaruh bunga di air bersih. Ini bukan pemujaan, tapi simbol pembersihan energi dan ucapan syukur kepada Gusti atas rezeki yang sudah diberikan. Dalam doa-doa itu, biasanya orang Kliwon memohon agar hatinya dijauhkan dari tamak, diberi rezeki yang cukup, dan dimampukan untuk berbagi. Karena sejatinya, rezeki bukan untuk disimpan, tapi untuk disebar agar membawa manfaat. Rezeki halus juga berkaitan dengan karma baik dari kehidupan sebelumnya, dalam pandangan kejawen. Orang Kliwon dianggap membawa warisan spiritual dari leluhur yang banyak berbuat baik. Maka mereka sering mendapat pertolongan tanpa tahu dari mana datangnya. Tapi itu juga berarti mereka punya kewajiban meneruskan kebaikan tersebut, bukan berhenti di diri sendiri. Bila mereka terus berbuat baik, rezeki itu akan mengalir turun kepada anak cucu mereka kelak. Jadi, kalau panjenengan lahir di hari Kliwon dan merasa hidup selalu ada jalan, walau sulit, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Gusti masih menuntun langkah panjenengan lewat rezeki halus yang penuh kasih. Jaga itu baik-baik. Jangan khawatir kalau belum kaya, karena rezeki sejati bukan yang terlihat, tapi yang membuat hati tenang dan hidup tidak kekurangan. Panjenengan tidak perlu mengejar terlalu keras. Cukup jalani hidup dengan tulus, syukuri setiap hari, dan bantu orang lain semampunya. Maka semesta akan memastikan, pintu rezeki panjenengan tidak akan pernah tertutup. Keistimewaan ketujuh. Takdir hidupnya penuh laku dan ujian. Orang yang lahir di weton Kliwon sering disebut memiliki jalan hidup yang ora gampang. Dari kecil, mereka biasanya sudah merasakan banyak cobaan. Ada yang diuji lewat keluarga yang tidak harmonis, ada yang harus berjuang keras dalam ekonomi, ada pula yang mengalami pasang surut dalam cinta dan pertemanan. Tapi di balik itu semua, para sepuh Jawa percaya, Gusti ora neitsara. Tuhan tidak pernah tidur. Setiap ujian yang diberikan kepada orang Kliwon bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengasah batinnya supaya kuat dan bijaksana. Dalam hitungan Jawa, Kliwon memiliki energi yang sangat tinggi, dan energi yang tinggi itu membutuhkan wadah yang kokoh. Maka hidup orang Kliwon sering dibuat berliku agar jiwanya siap menampung cahaya besar di masa depan. Seperti besi yang harus ditempa agar jadi baja, orang Kliwon juga ditempa lewat rasa sakit, kehilangan, dan kesabaran. Setiap luka yang mereka alami bukan kutukan, tapi bagian dari laku, proses spiritual yang membentuk karakter sejati. Para sepuh dulu berkata, urip iku ora mung mangan lan turu, nanging uga ngudi kawruh lan ngresiki batin. Hidup bukan cuma soal makan dan tidur, tapi tentang mencari ilmu dan membersihkan hati. Orang Kliwon biasanya dituntun untuk berjalan di jalur itu, mencari makna hidup lewat ujian. Kadang lewat kesendirian, kadang lewat kehilangan. Tapi mereka yang bisa melewati semuanya dengan sabar akan tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa tangguh, dengan batin yang dalam dan hati yang penuh empati. Menariknya, ujian orang Kliwon jarang datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Mereka sering berperang melawan perasaan, antara harapan dan kenyataan, antara ikhlas dan kecewa, antara ingin menyerah tapi tak bisa. Karena itu, orang Kliwon dikenal memiliki perjalanan batin yang sangat kompleks. Tapi disitulah keindahannya. Mereka belajar memahami arti sabar bukan dari kata, melainkan dari pengalaman. Dan ketika akhirnya mereka berdamai dengan semua luka, mereka memancarkan aura ketenangan yang sulit ditiru orang lain. Banyak orang Kliwon yang hidupnya naik turun, sebentar di atas, lalu jatuh, lalu bangkit lagi. Tapi setiap kali jatuh, mereka selalu menemukan cara untuk berdiri. Ini karena dalam dirinya ada kekuatan spiritual alami yang disebut pancer jiwa. Pancer ini seperti poros yang menjaga agar mereka tidak benar-benar hancur, seberat apapun cobaan hidupnya. Kadang mereka kehilangan banyak hal, tapi entah bagaimana, masih bisa tersenyum. Itulah daya tahan luar biasa yang membuat orang Kliwon sering disebut wong sing digembleng langsung karo Gusti. Tapi tentu, semua kekuatan ini hanya bisa muncul kalau orang Kliwon mau menjalani hidup dengan laku. Dalam budaya Jawa, laku bukan berarti bertapa di gunung atau puasa berhari-hari, tapi lebih kepada sikap batin, rendah hati, sabar, dan eling. Orang Kliwon yang menempuh hidup dengan laku akan menemukan ketenangan batin meski hidupnya tidak mudah. Mereka tidak mudah tergoda oleh dunia, tidak cepat putus asa, dan selalu bisa menemukan makna di balik kesulitan.
Sebaliknya, orang kliwon yang melupakan laku sering merasa hidupnya berat dan tidak adil. Padahal, semakin mereka melawan nasib, semakin jauh mereka dari ketenangan. Para sepuh memberi wejangan penting, yen uripmu abot, iku tanda yen Gusti isi sayang. Jika hidupmu berat, itu tanda Tuhan masih sayang, karena Dia sedang membentukmu menjadi pribadi yang kuat. Maka daripada mengeluh, orang kliwon diajarkan untuk ngelmu ikhlas, menerima tanpa menyerah, berjuang tanpa amarah. Ujian hidup juga membuat orang kliwon lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Mereka yang pernah merasakan susah, biasanya tidak tega melihat orang lain menderita. Maka tidak heran jika banyak orang kliwon yang akhirnya tumbuh menjadi penolong, pembimbing, atau orang yang menenangkan hati orang lain. Mereka tahu rasanya jatuh, maka mereka tidak akan menendang orang yang sedang terjatuh. Inilah kebijaksanaan sejati yang tumbuh dari luka, bukan dari teori. Selain itu, hidup orang kliwon seringkali diwarnai pertemuan dengan orang-orang penting dalam perjalanan takdirnya. Kadang mereka bertemu seseorang yang datang membawa pelajaran hidup, bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Karena itu, setiap pertemuan bagi orang kliwon punya makna, begitu pula setiap perpisahan. Mereka diajarkan untuk ngraoske kabeh kedadian minangka piwulang Gusti. Merasakan setiap kejadian sebagai pelajaran dari Tuhan. Dan uniknya lagi, banyak orang kliwon yang baru menemukan puncak kehidupannya di usia matang, sekitar 35 tahun ke atas. Sebelum itu, hidupnya sering tidak stabil, naik turun, ganti pekerjaan, gagal cinta, atau berpindah-pindah tempat. Tapi setelah melewati semua, mereka akan menjadi sosok yang sangat kuat dan tenang. Karena semua pengalaman itu mengajarkan satu hal penting. Urip iku ora kudu gampang, sing penting nyenengake Gusti lan orang larani wong liya. Hidup tidak harus mudah, asal tidak menyakiti orang dan selalu mengingat Tuhan. Pada akhirnya, takdir orang kliwon bukan untuk menjadi yang paling kaya atau paling hebat, tapi untuk menjadi yang paling dalam, memahami makna hidup dari setiap rasa. Mereka ditakdirkan menjadi cermin bagi banyak orang, bahwa sabar bukan berarti diam, bahwa luka bukan akhir dari segalanya, dan bahwa kekuatan sejati lahir dari hati yang rela. Maka bila panjenengan lahir di weton kliwon dan merasa jalan hidup sering berat, jangan berkecil hati. Itu bukan hukuman, tapi tanda bahwa Gusti sedang menyiapkan panjenengan untuk sesuatu yang besar. Karena pada akhirnya, seperti yang dikatakan para sepuh, wong sing uripe kebak laku, pungkasane bakal kebak cahya. Siapa yang hidupnya penuh ujian dan laku, pada akhirnya akan hidup dalam cahaya. Cahaya dari ketenangan, kebijaksanaan, dan keberkahan yang tak bisa digoyahkan oleh apapun. Dari 7 keistimewaan tadi, kita bisa belajar satu hal besar. Weton bukan untuk disombongkan, tapi untuk dipahami. Kliwon mengajarkan kita untuk peka tanpa takut, tegar tanpa marah, lembut tanpa lemah, dan percaya bahwa setiap ujian membawa maksud baik dari Tuhan. Jadi, bukan soal hari apa kita lahir, tapi bagaimana kita mengolah rasa dan laku agar hidup jadi lebih bermakna. Kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, monggo dibantu like, share, dan subscribe. Biar makin banyak sedulur Jawa yang tercerahkan tentang makna weton dan laku hidup. Tulis juga di komentar, saya bersyukur lahir di hari kliwon. Atau, saya doakan semua penonton diberi jalan hidup yang terang. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan kesehatan, dituntun langkahnya, dan rezeki datang tanpa henti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ngendi wae panjenengan, tetep eling lan waspada. Sampai jumpa, sedulur kabeh.